Novela Aryastuti. Saya merupakan salah satu mahasiswi pendidikan biologi Universitas Sanata Dharma. Nah, di sini saya mau mengajak teman-teman semua untuk mengenali dan melihat bagaimanakah kondisi lingkungan hidup sekitar kita yang saat ini kita tinggali. Nah, mau tahu keseruannya? Let's go! Salah satu kondisi lingkungan yang saat ini tengah dirasakan oleh kebanyakan masyarakat adalah semakin tingginya tingkat polusi. Nah, polusi ini atau pencemaran ini mencakup dari pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Selanjutnya adalah terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini dapat menyebabkan berbagai dampak. Yang pertama adalah tingginya curah hujan. Dikutip dari tribunnews.com menyatakan bahwa di daerah Jawa Tengah hingga pertengahan bulan Desember nanti akan terjadi tingginya curah hujan yang ekstrim. Lalu yang kedua adalah pada sektor kehidupan masyarakat, yaitu sektor pertanian. Nah, pada sektor pertanian ini tentu saja akan berdampak pada petani-petani, di mana permasalahan seperti gagal panen ini akan menjadi hal yang lumrah terjadi ketika pola perubahan iklim tidak dapat diprediksi oleh para petani. Nah, sekarang apa sih sebenarnya faktor-faktor dari penyebab kondisi lingkungan kita yang seperti itu? Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah aktivitas dari masyarakat itu sendiri. Nah, aktivitas-aktivitas ini contohnya adalah yang pertama, kita tidak melakukan penghematan air, di mana ketika mencuci, kita mencuci dengan banyak sekali air bilasan. Lalu yang kedua adalah tidak adanya penghematan listrik, di mana contohnya ketika pada siang hari kita masih saja menyalakan lampu. Lalu ada yang ketiga adalah kegiatan-kegiatan berat, di mana terjadinya penebangan hutan atau penebangan pohon-pohon, di mana pohon sendiri menghasilkan gas oksigen untuk kehidupan. Baik teman-teman, setelah kita menggali dan mengenali bagaimana kondisi lingkungan kita dan apa saja faktor penyebabnya, sekarang saya akan mengenalkan bagaimana cara kita memulihkan lingkungan kita yang telah rusak. Nah, solusi yang akan saya tawarkan adalah konsep Wanatani. Nah, Wanatani ini merupakan pengelolaan sumber daya yang memadukan antara kegiatan pengelolaan hutan dengan pengelolaan tanaman jangka pendek seperti tanaman pertanian. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan beberapa tanaman yang dapat ditanam pada sektor perhutanan. Salah satunya adalah pohon trembesi. Nah, pohon trembesi ini menyerap setidaknya 288.000 kilogram CO2 per tahun. Nah, pohon yang kedua yang dapat ditanam adalah pohon mahoni. Pohon mahoni ini juga menyerap setidaknya 180.000 kilogram CO2 selama 1 tahun. Nah, teman-teman, pada sektor pertanian, dengan konsep Wanatani kita dapat menanam yang namanya tanaman-tanaman palawija, seperti contohnya singkong, jagung, kedelai, dan lain-lainnya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari bagaimana itu konsep Wanatani. Dengan konsep Wanatani, kita akan menerapkan sistem perlindungan kepada alam dan juga pemanfaatan untuk masyarakat sekitar. Terima kasih teman-teman semua.